Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sudah banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian kita berusaha untuk menetapi ciri-ciri tadi, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian salah satu dari cirinya orang yang beriman dijelaskan Allah dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat yang ke-16. Allah berfirman, salah satu dari cirinya, sifatnya orang beriman yaitu tastajabat junubuhum anil maudoji, yaitu renggang atau jauh, lempeng-lempeng atau sisi-sisi mereka dari tempat tidurnya. Artinya apa? Artinya kalau malam itu tidurnya cuma sedikit. Nah, terus kenapa? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka banyak mendoa kepada Allah dengan khaufan, dengan takut-takut kalau tidak dikabulkan, wa tama'an dan omah, dan sangat-sangat berharap untuk bisa dikabulkan. Wa mimma razaqnakum yunfiqun. Dan yang kedua sifatnya orang beriman itu terhadap apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka, mereka mampu untuk menginfakkan, mereka mampu untuk memberikan kepada orang-orang yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, memang kalau kita cermati yang namanya waktu malam, secara umum memang waktu malam itu waktu yang didesain Allah, diciptakan Allah untuk istirahat, untuk tidur. Tidur waktu malam itu lebih berkualitas dibanding dengan waktu siang hari. Tetapi tidak kemudian seluruh malam digunakan untuk tidur. Sebagian harus juga digunakan untuk ibadah, karena memang kita tugas kita di dunia itu untuk ibadah. Makanya kemudian nanti sebagian waktu yang biasanya digunakan untuk tidur, terus
sedikit demi sedikit dikorbankan untuk apa? Untuk bangun, untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak waktu tidur kita yang dikorbankan untuk tidur, untuk sholat dan berdoa, insya Allah menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak kita korbankan, maka akan semakin kita dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, seandainya kita belum mampu seperti itu, mari kita berusaha sedikit demi sedikit waktu kita korbankan. Seandainya pada saat ini dan subuhnya kalau nggak salah jam 4:05, ya, terus kita korbankan 1/4 jam sebelum subuh kita sudah bangun. Terus kemudian kita berwudu, kemudian sholat witir 3 rakaat. Ya. Kalau kurang waktunya diundurkan 5 menit dan seterusnya. Nanti lama-lama ditambahi, tidak cuma witir 3 rakaat, tapi tambah 2 rakaat jadi 5 dan seterusnya sampai nanti ke 6, 11 atau bahkan lebih banyak. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus mau berkorban, mengorbankan apa yang kita punya, entah harta kita, waktu kita, kesenangan kita, atau bahkan yang kita punya untuk kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti kita akan semakin dekat kepada Allah. Kemudian sholat malam itu termasuk salah satu resep, termasuk salah satu hal yang dapat mempermudah kita masuk ke dalam surga. Padahal masuk surga itu memang tidak mudah, harus melewati jembatan namanya Sirat yang terbentang di atas neraka Jahanam, yang saking susahnya digambarkan seperti orang yang meniti rambut dibelah 7. Sudah rambut itu kecil dibelah 7, berarti kan sangat-sangat susahnya itu untuk menggambarkan kesusahannya. Atau kiai dulu mengatakan namanya wotokal akil. Nek mboten pokal di akhir, kalau enggak jatuh ke kanan ya jatuh ke kiri, itu untuk menekan kesusahannya. Dan kemudian Nabi memberikan resep kepada kita supaya kita bisa dengan mudah masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimu ta'am, dan berilah makanan kepada tetangga-tetanggamu, kepada teman-temanmu, utamanya yang membutuhkan, fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya. Wasilul arkam, dan sambunglah persaudaraan dengan silaturahmi, dengan kita menanyakan kabarnya lewat WA, lewat media yang lainnya. Wasallu wan nasuniyam, dan sholatlah kalian ketika kebanyakan orang sedang tidur, berarti di waktu malam. Kalau kalian mau untuk menebarkan salam, memberikan makanan, menyambung silaturahmi, dan juga sholat di waktu malam, ketika kebanyakan orang tidur, akhirul jannata bisalam, kalian akan bisa masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, jadi makanya supaya kita lebih mudah masuk ke dalam surga, monggo itu dilazimi. Menebarkan salam monggo dilazimi dalam teman kita sehari-hari. Afsus salam ala man apa man lam ta'rif. Tebarkanlah salam kepada siapapun orang Islam, baik yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Yang nggak kenal tapi tahu Islam, harus kita kasih salam meskipun nggak kenal. Kalau
perlu bijak kenalan. Kemudian juga namanya orang Jawa namanya wewe, memberikan makanan. Kalau zaman dulu biasa orang wewe pada tetangganya, monggo sesekali duwe sekali. Tanggal 1 pas gajian atau pas dapat uang banyak gitu, beli ayam 5 kilo. Kan sesekali itu, bukan tiap hari sesekali mawon. Kemudian dimasak, kemudian dibagi pada tetangga-tetangga. Bude ini ada makanan ayam, alhamdulillah. Salah satu perkara perbuatan yang dapat membuat Allah tersenyum adalah ketika seorang hamba itu mau dan mampu memberikan kegembiraan pada saudaranya. Jadi kalau kita mampu untuk menggembirakan orang itu, Allah tersenyum dengan kita. Kalau sering bagaimana? Ya enggak masalah. Kalau mampu ya sesekali saja, di artinya doa. Kemudian menyambung persaudaraan utamanya yang sudah lama tidak tersambung karena terputus tempat, waktu dan sebagainya, monggo disambung lagi. Apalagi sahabat-sahabat saudara yang mungkin kalau ada masalah kemudian terputus, disambung lagi. Terus monggo untuk sholat malam dilazimi, sehingga itu nanti akan menjadi hal yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ketika banyak orang yang susah masuk surga, kalau kita mudah berarti kita suatu yang mendatangkan suatu keutamaan. Terus kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, inna fil laili la sa'atun. Sesungguhnya dalam satu malam itu ada satu saat, ada suatu waktu yang la yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah mengabulkan atau tidaklah bertepatan dengan seandainya seorang muslim yang berdoa kepada Allah khairan min amri dunya, baik itu untuk urusan dunia, mendoakan tentang kesehatan, tentang rezeki, tentang keluarga dan sebagainya, wa fil akhirat, dan juga perkara akhirat, minta dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Illa aqallahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Ada satu saat di setiap malam itu, saat yang istijabah, saat yang mustajabulah. Doa orang beriman akan dikabulkan Allah Ta'ala. Makanya kalau bisa, ya setiap malam harusnya kita bangun, kemudian banyak berdoa, mendoa untuk urusan dunia. Apalagi maaf saja, yang punya masalah nggak kelar-kelar, dan saya harus banyak berdoa di waktu malam. Urusan anak, urusan rezeki, kesehatan, atau usaha yang lainnya, monggo banyak didoakan kepada Allah di waktu malam. Apalagi di waktu malam itu waktu yang lebih syahdu dibanding dengan waktu siang, lebih spesifik dibanding dengan waktu siang. Apalagi terus nanti kita mendoanya nggak usah cepat-cepat, tapi dipelankan. Bahasa Jawa digrantes nih, apa tuh? Digrantes nih niku ben grantes. Duh pangeran kula, ya Allah Tuhan kami, tidak ada yang kuasa untuk berikan mengijabai doa kecuali Engkau. Tidak. Kemudian kita minta apapun silakan dibilang, baik yang bunga maupun yang monggo dibilang, dan disebutkan satu persatu, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, baik perkara ibadah maupun perkara muamalah. Yang belum bisa istiqomah monggo minta diberi istiqomah, yang belum bisa sabar minta diberi kesabaran dan sebagainya, itu perlu juga diminta.
yang belum bisa untuk mudarat, diri mudarat dan sebagainya, insya Allah nanti Allah akan mengijabai kepada kita, utamanya tadi di waktu malam. Kemudian di hadis yang lain yang hampir senada, Allah nanti bersabda, yang zilu ta'ala ila sama'id dunya ulama. Allah Ta'ala dan yang maha tinggi tiap-tiap malam itu turun ke langit dunia. Jadi langit itu ada 7 tingkat. Langit yang ada di atas dunia atau langit pertama itu disebut sama'ud dunia atau langit dunia. Kemudian Allah turun ini hanya untuk menunjukkan tentang waktu yang ijabah. Jangan dilihat dengan akal biasa. Mosok Allah turun loh nanti. Kalau buminya mubeng ya Allah mubeng terus. Ya enggak itu. Hanya untuk menunjukkan waktu yang ijabah. Hina yang di'atutu al-awal. Ketika telah lewat sepertiga malam yang awal. Ya. Kemudian Allah turun, fayaqulu maka Allah berfirman, wahai manusia, ana al-malik, saya adalah raja. Ana al-malik, saya adalah raja. Allah mengumumkan bahwa Allah yang maha kuasa. Man ladzi yakuni fa'astajibu lahu, maka siapa saja yang dia mendoa memohon kepada kami, maka akan kami kabulkan. Itu yang firman Allah. Siapa yang minta akan saya beri. Mangdalladzi yas'aluni fa'atatu, barang siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Mangdalladzi yas'aluni fa'atulahu, barang siapa yang dia minta ampun kepadaku maka akan aku ampun. Jadi yang minta diberi, yang minta ampun diampuni. Kemudian fala yazalukan dalika kata nyutul fadl, maka tidak henti seperti terus dibilang Allah, diulangi Allah sampai datangnya waktu fajar. Jadi sejak sepertiga malam terakhir sampai waktu fajar, Allah selalu mengatakan seperti itu. Siapa di antara kamu yang minta sesuatu, silakan minta, nanti akan saya ijabahi. Ya. Yang minta ampun karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan akan aku ampun. Yang minta dimudahkan akan aku permudah urusannya. Ya, berarti waktu-waktu yang istijabat, makanya jangan sampai terlewatkan. Ya, seandainya dulu pada zaman almarhum Pak Kohar masih sugeng, ketika menjelang Idul Fitri biasanya beliau ngedum duit. Nah, seandainya pas ngedum pas lanang masjid kelewatan. Nah, ya kita juga begitu, pas Allah ngedum kok pas kita nggak datang di situ kan gelo. Padahal ngedumnya tiap malam, dan tiap malam absen terus ya nggak kena nanti. Ya, hanya kalau bisa monggo diusahakan ya minimal nanti witir sebelum subuh itu dijaga. Ya. Terus kemudian yang lainnya sholat malam sebagai amal tambahan. Kalau kita cermati Bapak Ibu, entah yang jadi pegawai atau yang lainnya, kalau dapat gaji namanya gaji pokok, gaji dasar. Terus ditanya, maukah tambahan? Ya mau tidak mau. Jadi orang itu akan mencari gaji, upah tambahan ben cukup. Demikian juga kita juga begitu. Kalau beramal jangan hanya amal-amal yang wajib. Kalau bisa ditambah dengan amal-amal yang sunat untuk menambah kebaikan kita. Nah, setelah kita menunaikan sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka pentingnya kita nambah dengan sholat-sholat sunat.
di antara sholat malam. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjat bihi, wahai orang beriman, dari sebagian, bukan seluruhnya, sebagian waktu malam fatahajjat, bertahajudlah kalian, bangunlah kalian lek-lekan begadangan, tapi bukan untuk yang lainnya, tapi untuk sholat, zikir dan membaca Quran. Nafilatan lakat, sebagai nafilah, sebagai amal tambahan buat kamu setelah wajibnya. Dulu pernah saya dengar dulu ya, lama ada orang dikasih tahu tentang ilmu sholat malam. Terus dia sholat malam Pak, dari jam 2 sampai jam 3. Pagi-pagi cerita sama temannya, alhamdulillah tadi malam saya sholat malam jam 2 sampai jam 3. Nah kok tadi subuh kok nggak kelihatan? Ya memang saya nggak subuh kan? Loh, nah kenapa? Kan sudah sholat malam. Ya itu berarti entok hujan kehilangan. Ya, loh yang wajib tetap harus dilakukan. Loh kan cuma 2 rakaat, kan sudah sholat 11 rakaat. Nah iya, 2-nya kan wajib. Ya sebelahnya kan sunnah. Jadi sunnah itu setelah wajib tetap dilakukan. Jangan sampai nanti sholat malamnya banyak tapi nggak sholat wajib, ya berarti nggak kanggu, nggak terpakai. Ya. Terus kemudian Allah berjanji kepada hamba-hamba yang mau sholat malam setelah wajibnya, asa ayataka rabbuka maqaman mahmudan. Maka Allah mewajibkan dirinya untuk membuatkan bagi orang-orang yang mau sholat malam setelah sholat wajibnya, dibuatkan maqaman mahmud dan tempat yang terpuji di dunia dan besok di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kebutuhan adalah harga diri. Setelah kebutuhan makan, minum, kebutuhan fisik, terus kebutuhan rohani, di antaranya adalah harga. Allah katakan dijeni, pengen dijeni kate mulia. Ya, semakin banyak yang ngejeni berarti semakin dia mulia. Nah kemudian salah satu alat atau amal biar kita dijeni dihargai adalah dengan cara sholat malam. Itu di dunia. Nah besok di akhirat orang-orang yang sholat malam setelah sholat wajibnya akan mendapatkan tempat-tempat yang lebih mulia, sama-sama surganya, tapi surganya lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Ya, makanya kalau kita membaca tadi, kita akan berusaha untuk bisa sholat malam. Terus kemudian nanti kalau kita lihat yang lainnya, utamanya untuk suami istri diusahakan saling membangunkan. Nabi bersabda bahwa Allah sangat cinta kepada seorang suami yang mau untuk bangun dan membangunkan istrinya untuk diajak sholat malam bersama-sama. Allah sangat cinta kepada seorang istri yang mau bangun dan membangunkan suaminya untuk diajak sholat malam bersama-sama. Jika suami istri saling membangunkan, maka kita akan dicintai Allah Ta'ala, diberkahi rumah tangga kita, sehingga akan jadi rumah tangga yang semakin sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Untuk bapak ibu, kemudian untuk anak-anak utamanya yang sudah agak besar, monggo juga dibiasakan anak kita juga sholat malam setelah sholat wajibnya. Sholat wajib menanggal Pak, itu udah sholat malam. Angga itu nggak mergo dereng biasa, mergo dereng bisa. Nanti kalau pakai latihan belajar, insya Allah ya akan bisa. Jika harus optimis
bahwa semua itu perlu untuk dicoba, dilatih, ya, yang tidak bisa menjadi bisa dengan cara berlatih. Kita jangan sampai pesimis, harus tetap optimis bahwa kita mampu untuk menahan amal yang lebih baik. Kemudian di surat Al-Dhariyat, surat yang ke-51 ayat 17 sampai 19, Allah berfirman, kanu qalilan minallahi ma yahja'un. Sifatnya orang beriman itu adalah di waktu malam sedikit tidurnya cuma sedikit, banyak sholatnya, banyak berdoanya, banyak berzikirnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan mereka itu di waktu sahur sebelum subuh, yastaghfirun, mereka banyak minta ampun, banyak beristighfar kepada Allah. Fi amalihim hakul lisan wal mahrum, dan yang ketiga, di dalam harta mereka yang mereka dapatkan dari jalan itu, mereka sadar bahwa itu bukan miliknya semuanya. Ada bagian-bagian yang harus diberikan kepada lisail, kepada orang-orang yang minta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak minta tapi membutuhkan. Ini yang pertama, monggo kita berusaha untuk mengurangi tidur kita. Nah, nek ngantuk pripun Pak? Ben mboten ngantuk. Yang pertama, kualitas tidur kita harus kita tingkatkan. Kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya dikurangi, ya. Jadi mutunya ditingkatkan tapi jumlahnya dikurangi. Nah, supaya kualitas tidur kita meningkat, maka kita sebelum tidur usahakan dengan berwudu, kemudian berzikir, ya, supaya kita bisa tidur dengan nyenyak, ya. Semakin nyenyak itu semakin berkualitas. Ning nek ngimpi niku jane mengurangi kualitas tidur. Tidur 2 jam, ngimpinya 1 jam. Ngimpinya doyak-oyak macan kali pulau Pak. Kemudian tangi-tangi, ya, kualitas tidurnya tidak baik, ya. Makanya kalau nanti kita tidurnya kualitas, kita nggak akan ngantuk, insya Allah begitu, ya. Kemudian bangun di sepertiga malam itu, insya Allah akan banyak mendapat namanya oksigen di air dan udara di sepertiga malam itu lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Saya berlaku kalau pas mau sholat tuh jendela saya buka, ya. Kemudian biar angin atau udara yang luar masuk ke rumah, sehingga udara dari rumah itu kemudian diganti dengan yang segar, ya. Sehingga kita kalau banyak oksigen, kemudian saat pembawanya jadi banyak, ya. Sehingga lancar, metabolisme jadi lancar, bukan tersendat-sendat, ya. Jadi kalau kita oksigennya kurang, ya tersendat-sendat. Kalau sampai otak, nggak sampai otak, makanya pembawanya tidak banyak. Itu salah satu untuk kebutuhan kita. Terus kemudian monggo juga banyak istighfar, utamanya di waktu sahur. Banyak mengenang dosa-dosa kita, diingat kembali, terus diistighfari dengan istighfar yang lebih baik. Monggo silakan, namanya Sayyidul Istighfar, monggo, ya. Nah, kalau kita mampu untuk melazim istighfar, insya Allah akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Nabi bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, jalallahu min kulli dhaikin makhrajan, Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Masalah sakit, masalah ekonomi akan diberi solusi, ya. Seperti Nabi Ayub, ya, sakit 18 tahun, dorokan yang sahabat,
itu kalau misalnya disalepi, misalnya salepi lagi, tapi waktu dengan cara apa? Dimandikan, ya mandi selesai, ya langsung kulitnya ganti yang mulus yang bagus. Terus nggak punya uang, sudah 18 tahun sakit nggak punya uang, terus dilempar otana paha belalang dari emas, ya, dilempar otana, ya. Terus ditanya, gimana yuk kurang nggak? Ayo berkata yang kurang barokahnya. Kalau kita begitu dikasih donjo gue pakoni cukup bu sing kurang terkait pak. Itu perlu kan ya? Saya tok tewu 25 dino. Sing kurang terkait lem. Insya Allah Anda akan cukup. Allah bisa mendatangkan yang lain. Di harta itu kalau berkah itu akan menarik yang di luar jadi masuk. Kalau berkah benar. Kalau nggak berkah yang di dalam pun keluar. Kalau bisa cari harta itu yang berkah. Banyak nggak masalah, yang penting berkah daripada sih nggak berkah. Kemudian yang berikutnya monggo dalam harta kita itu kalau bisa ditanamkan suatu keyakinan minimal yang 2,5% itu bukan milik kita, itu harus kita keluarkan, ditanamkan 2,5% minimal, dilatih biar kita tidak termasuk orang-orang yang pikir. Kemudian celaan bagi orang yang tidak sholat malam. Ini Bapak Ibu jelas kita perhatikan. Nabi bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, kamu jangan seperti si fulan. Dan kenapa? Karena yakulailah adalah dia ketika suatu saat dia seger untuk sholat malam, terus kemudian fatalkan kiamat, kemudian meninggalkan sholat malam. Ketika Ramadan sholat sampai penuh dari tanggal pertama sampai tanggal 30, nggak pernah buta, nggak pernah absen. Habis awal nggak pernah datang karena absen terus selama 11 bulan. Jadi kalau bisa itu sholat malam tetap dilanjutkan. Kalau di luar kan namanya tahlil, kalau di dalam Ramadan ya namanya sholat malam terus. Kalau bisa minimal tuh dengan witir tadi, utamanya bagi bapak-bapak. Untuk itu boleh, memang tiap bulan ada fase untuk tidak sholat. Pak, kamu sholat sendirian, nggak boleh, aku fasilitas. Nggak sholat boleh lah. Kalau bisa kamu nggak sholat ya nggak apa-apa, tapi tetap beramal. Ya entah berzikir atau yang lainnya biar tidak ketinggalan kepada yang laki-laki. Kalau bisa begitu. Ibu-ibu itu kalau nggak sholat seharusnya mengganti dengan amal yang lain biar tidak ketinggalan kereta. Ya, bapaknya sudah sampai di Solo, ibunya baru sampai di Delanggu. Makanya tiap bulan kan selisihnya 7 hari. Ya, 7 hari kali 5 sholat memang berarti kan 35 sholatan boleh. Kalau bisa diganti dengan amal yang lainnya. Terus kemudian satu lagi, Nabi bersabda atau dituturkan kepada Nabi tentang orang yang dia bangunnya pada waktu subuh. Rajulun nama lailatan hatta asbata. Nabi, ada orang yang dia malamnya tidur, bangunnya subuh. Atau subuh baru bangun, artinya tidak sholat malam. Terus Nabi berkomentar, dan kalau turun balas setan fi udunai, itu orang yang setan kencing di telinganya, atau itu orang yang kupingnya dikencingi setan. Niku tangi subuh, lanek subuh ratangi. Subuh belum tangi. Ya, tangnya jam 5:30 itu namanya bukan cuma BAK tambah BAB, ya,
Tidak cuma ngain kasro, tapi juga tidak cuma ngain do, tapi juga ngain kasro. Itu apa ngain kasro? Ngain kasro niku ngi, dengan doma, no, mudah toh. Jelas. BAT kan BAT. Nah itu artinya mohon maaf, kita adalah orang-orang yang tercela. Makanya monggo kita semuanya, utamanya saya, harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang terhormat, bukan orang-orang yang tercela. Dalam setiap pertandingan Bapak Ibu itu pasti ada dua bagian, dua pihak. Yang pertama pemenang namanya, yang kedua namanya pecundang. Sing kalah niku jenenge pecundang. Yang menang dapat jempol, yang kalah dapat jendel. Yang menang dimuliakan, yang kalah dihinakan. Nah kita bertanding dengan setan itu kadang menang, kadang kalah, tapi berusaha untuk banyak menangnya daripada dengan banyak kalah. Nah kalau masih banyak kalahnya bagaimana? Ya kita berusaha belajar bagaimana supaya bisa semakin menang, banyak menangnya dibanding dengan banyak kalahnya. Ya. Ada semangat. Kita itu kalau tidur diikat setan dengan 3 ikatan. Ketika kita bangun tapi masih di atas tempat tidur, itu ikatan yang pertama lepas, masih 2. Ketika kita berwudu lepas, yang kedua masih 1. Ketika kita bersolat maka lepas ketiga-tiganya, dan kita akan bangun dalam keadaan nasaton, terengginas energi. Ya. Tapi kalau nggak bangun ya ikatan itu akan melekat terus sehingga akan jadi kasran, menjadi orang yang malas. Sehingga secara medis Bapak Ibu, orang-orang yang bangun malam itu orangnya lebih energi. Kenapa? Karena dia oksigennya lebih banyak. Secara agama, secara syariat, orang yang kalau akan semakin energi karena banyak menang dibanding dengan setan. Ya, kalau kemudian kalau perlu sesekali nanti kita adakan gerakan sholat malam untuk memotivasi, untuk menggerakkan. Nanti kalau sudah gerak jalan, nanti kemudian sendiri-sendiri. Nanti buat dia betul kemudian kembali lagi namanya manusia, tapi gerakan lagi. Sehingga nanti sesekali mungkin nanti kita adakan kegiatan untuk memotivasi amal-amal yang baik, sehingga nanti kita semuanya minimal warga sini itu akan menjadi orang-orang yang menegakkan malamnya dengan amal-amal yang baik, sehingga desa kita atau minimal desa kita akan menjadi wilayah daerah yang diberkati Allah. Dan semoga kita diberi kekuatan, kemampuan, keikhlasan, kesabaran, bisa menjalani sholat malam sampai akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.